Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah pada kitab As-Sirah Nabawiyah Syarifah yang kita kaji spesial di dalam bulan Rabiul Awal. Para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang dimuliakan oleh Allah, episode kali ini pembahasan kita adalah pembahasan tentang ta'abbuduhu sallallahu alaihi wasallam bi ghari Hira. Ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, atau apabila di dalam kitab-kitab yang lain itu bukan ta'abbuduhu, bukan ibadahnya Nabi, akan tetapi ikhtila'uhu fi ghari Hira, menyendirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Disebutkan di dalam kitab ini, ila an qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Lam yakun syai'un ahabba ilaihi sallallahu alaihi wasallam min al-khalwati lima fiha min al-faragh min asy-syawaghil nafsiyah wa min ad-dawami ala dzikrillah. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari khalwah, menyendiri. Ya, menyendiri. Alasannya apa? Karena di dalamnya ada suatu hal yang dirasakan, ya, ketenangan hati, kekosongan hati dari kesibukan-kesibukan diri, kesibukan-kesibukan mental yang dihadapi. Seseorang itu ketika dia menghadapi ini dan itu, tantangan-tantangan ataupun hal yang harus dijalani, pasti akan membuat mental itu terpengaruh. Apabila tantangan itu semakin kuat, maka apabila dia mendapatkan didikan yang kuat, maka mental semakin tangguh. Apabila seseorang tidak terbiasa dengan menghadapi hal-hal yang kuat, tantangan yang kuat, maka mental akan menjadi lemah dan akan mengganggu kejiwaan. Adapun seseorang yang menyendiri, maka dia hatinya ini rasa tenang, ya, dan mentalnya stabil. Akan tetapi kita lihat menyendirinya bagaimana, ya. Menyendirinya bagaimana? Rasulullah senang menyendiri di sini karena beliau bisa merasakan ketenangan dari kesibukan-kesibukan, dan juga beliau selalu bisa mendawamkan atau melazimi, merutinkan zikir kepada Allah, mengingat Allah dengan tenang atau dengan menyendiri tersebut. Adapun zaman sekarang banyak kita dapati anak-anak muda, dia berhari-hari, berlama-lama tidak keluar dari kamarnya, bahkan tidak terlihat keluar dari rumahnya. Dia menyendiri, akan tetapi tidak dia dapati hal-hal seperti yang Rasulullah lakukan ketika beliau menyendiri. Rasulullah SAW menyendiri untuk supaya beliau terus bisa fokus berzikir kepada Allah, ya. Akan tetapi kita tahu di zaman sekarang ini banyak orang yang betah tinggal lama di dalam kamar, dalam rumah, ya. Akan tetapi dia malah menimbulkan banyak masalah, malah dapat banyak masalah, bukannya malah menghilangkan masalah. Seperti itu, mungkin dengan gadgetnya, dengan handphonenya, dan seterusnya. Wa min isyraqi anwaril irfan fil qalbi wal bu'di amma kana yamqatuhu min a'malil jahiliyah. Termasuk darinya, dengan khalwah, dengan menyendiri, itu dapat memancarkan cahaya-cahaya irfan, cahaya-cahaya
al-ma'rifah billah, cahaya-cahaya mengenal Allah di dalam hati seseorang dan dapat menjauhkan seseorang dari hal-hal yang tidak dia senangi, ya. Dan Rasulullah tentunya juga, ya, dengan menyendiri Rasulullah dapat menjauh dari hal-hal yang tidak beliau senangi, ya, dari hal-hal yang beliau tidak cocok, dari amal-amal perkara jahiliyah. Di zaman jahiliyah banyak sekali hal-hal yang tidak disukai Rasulullah, ya, fitrah yang salimah, fitrah yang selamat tidak menyukai hal-hal tersebut, dan Rasulullah berada pada fitrah tersebut, fitratullah allati fatarana sa'alaiha. Sehingga hal-hal tersebut ketika manusia semuanya ramai-ramai, mereka pesta, mereka di situ betul-betul terlihat melanggar hak-hak Allah, ya, dengan perayaan-perayaannya di zaman jahiliyah, ya, dengan acara-acara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah lebih senang menyendiri. Seperti itu. Fakana yakhlu bi ghari Hira, adalah Rasulullah ketika itu tempat beliau menyendiri di Gua Hira. Gua Hira, ya, bukan di rumahnya, tapi Rasulullah berangkat ke Gua Hira, ya, jalan naik ke atas. Al-layali wal ayyam, beliau berhari-hari berada di situ, ya, bermalam-malam, berhari-hari. Wa rubbama balagat syahran, terkadang sampai 1 bulan Rasulullah ada di Gua Hira. Wa kana yatazawwadu lidzalik, adalah Rasulullah terkadang beliau yatazawwadu lidzalik, beliau mengambil bekal untuk menyendiri di Gua Hira tadi itu, ya. Fa idza faragha az-zad 'ada li baitihi, ketika perbekalannya sudah habis, beliau kembali lagi ke rumahnya Rasulullah. Beliau bersama Sayyidah Khadijah setelah beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Wa tazawwada li fatratin ukhra hatta jaa syahrul Ramadan al-mubarak, dan Rasulullah terkadang kembali ke rumahnya kalau bekalnya sudah habis. Kemudian Rasulullah ngambil bekal lagi untuk persiapan beberapa hari yang akan datang selama beliau menyendiri dan beliau fokus dengan ibadahnya di Gua Hira tadi itu, sampai akhirnya datanglah bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh berkah. Alladzi akramahullahu fihi wa akramal ummata bih, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah memuliakan Nabi Muhammad dan Allah memuliakan umatnya Nabi Muhammad kita semua dengan bulan Ramadan ini. Faqasadal ghar wa qad akmala arba'ina sanah. Kemudian ketika itu Rasulullah niat menuju berangkat ke Gua Hira setelah beliau pulang ke rumahnya, ya, di bulan Ramadan tadi itu. Kemudian beliau ingin kembali lagi, dan waktu itu usia beliau sudah genap 40 tahun. Wa fi lailati 17 minhu atahu Jibril aminal wahyi manaman. Di pada malam, tepatnya malam 17 dari bulan Ramadan, malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana malaikat Jibril itu aminul wahyi, ya. Aminul wahyi, ya, malaikat Jibril itu bagian yang membawa amanat wahyu kepada para nabi, ya. Di dalam mimpi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya, pada malam 17. Kemudian tsumma dhahara lahu yaumal itsnain, di keesokan harinya, tepat pada hari Senin, ya, tepat pada hari Senin, ya, 17 Ramadan, malaikat Jibril datang, ya, dengan wujud aslinya nampak di hadapan Nabi SAW dan mengatakan, ya, faqala lahu iqra ma ana biqari. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, bacalah. Rasulullah menjawab, jadi ini perintah dari malaikat Jibril, bacalah. Rasulullah menjawab, saya tidak bisa membaca, saya bukan orang yang bisa membaca. Wa qarrara Jibril maqalatahu wa qarrara Rasul ijabatahu. Malaikat Jibril terus mengulang-ulangi perintah bacaan tersebut, bacalah, bacalah. Rasulullah juga mengulang-ulangi jawabannya. Pada yang ketiga kalinya langsung malaikat Jibril mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun kepada Nabi SAW, yang merupakan wahyu pertama untuk beliau, yaitu adalah surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat ke-5, yang di situ
menganjurkan kita untuk membaca, ya, menganjurkan kita dan menjelaskan beberapa hal, termasuk menjelaskan bahwasanya tentang pentingnya ilmu, dan juga di sini Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang mengajari manusia dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Faqara'aha ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, setelah malaikat Jibril membaca ayat tersebut, ayat 1 sampai ke 5 surat Al-Alaq, Rasulullah itu otomatis membacanya. Rasulullah menirukan setelah malaikat Jibril membaca. Suman sarafa Jibril, kemudian malaikat Jibril pergi. Setelah malaikat Jibril pergi, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah. Rasulullah langsung balik ke rumahnya Sayyidah Khadijah. Fa akhbaraha bima ra'a. Rasulullah memberi kabar Sayyidah Khadijah tentang apa yang dilihat oleh Rasulullah. Ya, wa qala laqad khasyitu ala nafsi. Sehingga Rasulullah mengatakan, saya khawatir pada diri saya, ya, sangat takut, ya, gemetaran melihat malaikat Jibril. Rasulullah khawatir, takut mungkin itu gangguan setan, takut itu mungkin gangguan jin atau sebaliknya atau yang lain. Tapi Sayyidah Khadijah, beliau menghibur Rasulullah. Faqalat Rasulullah, Sayyidah Khadijah tahu bagaimana pribadi mulia Nabi SAW. Langsung Sayyidah Khadijah mengatakan, Kalla, tidak, jangan khawatir, tidak apa-apa, kamu nggak akan, engkau wahai suamiku, engkau tidak akan mengalami apa-apa dari hal-hal yang kau khawatirkan, hal-hal buruk yang kau khawatirkan. Fawallahi la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Ya, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim. Wa tasdiqul hadits, engkau adalah orang yang jujur dalam ucapannya. Wa tahmilul kal, kau adalah orang yang suka memikul hal-hal yang beban-beban yang berat. Wa tuksibul ma'dum, engkau selalu memberi menolong orang, ya. Wa tukrid dhaif, selalu menjamu tamu, memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu membantu hal-hal yang di situ merupakan hal-hal yang sifatnya adalah hal-hal baik, hal-hal positif. Summa fataral wahyu muddatan lisdada syauqan ila, ini adalah wahyu pertama yang turun kepada Rasul SAW ketika Allah cintakan kepada hati beliau untuk senantiasa menyendiri. Di dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu hubbiba ilaihil khala, ya. Rasulullah dicintakan kepada beliau untuk senang menyendiri, ya. Disebutkan di dalam kitab Fiqh Sirah karya daripada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau mengatakan, inna lihadhil khalwah allati hubbibat ila qalbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah dalalah 'azimah jiddan laha, ya, ahamiyah kubra fi hayatil muslimin 'amma wa da'ina ila Allah bi suratin khassah. Jadi menyendiri itu menyendiri ini tadi yang Allah cintakan ke hatinya Rasulullah sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi. Allah berikan rasa cinta, Allah timbulkan rasa cinta untuk menyendiri di hatinya Nabi. Itu adalah bukti yang sangat besar sekali, ya, bahwasanya di situ juga ada kebutuhan yang sangat-sangat besar atau hal yang sangat penting dilakukan hal tersebut di dalam kehidupan orang muslim secara umum, termasuk lebih-lebih para dai. Jadi khulwah itu ada kepentingan atau ada hal yang sangat-sangat di situ memberikan pencerahan untuk orang muslim secara umum, itu dianjurkan lebih-lebih untuk para dai. Kenapa? Karena seseorang muslim tidak akan sempurna Islamnya walaupun bagaimana dia itu berusaha untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal kebaikan, ya, dan juga dia menghiasi dirinya dengan cara menghindari dari larangan-larangan Allah. Dia tidak akan bisa menjadi muslim yang sempurna kecuali dia bisa mengkolaborasikan antara waktu-waktu dia yang dimiliki olehnya, dia bisa menjadikan hatinya itu terkumpul, ya,
bertawajuh, terpusatkan kepada Allah, menyendiri pada Allah, dan dia di situ mengoreksi dirinya, dan di situ dia merasakan bahwa Allah mengawasinya. Di situ setelah itu dia berpikir tentang alam semesta ini bagaimana, dan tanda-tanda kebesaran Allah serta keagungan Allah bagaimana. Barulah dia menjadi seorang muslim yang sempurna imannya. Jadi nggak cukup dengan ibadah saja, menjauhi larangan saja, tapi dia memiliki saat-saat yang di situ dia mengkosongkan semua hal, dia hanya sama Allah, dan dia koreksi semua dirinya, dia introspeksi semua kesalahan dan apa yang telah dia lalui selama hidupnya, dia bertafakur, barulah di situ dia mengetahui atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini teruntuk siapa? Untuk muslim yang dia menginginkan Islam yang benar, yang menginginkan Islam yang sahih pada dirinya. Bagaimana untuk seorang dai yang dia akan mengajak orang lain, ya, dia telah memposisikan dirinya untuk mengundang orang, mengajak orang menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya dia pasti butuh saat-saat untuk dia itu menyendiri dan mengoreksi dirinya, serta dia mengajak bicara nafsunya untuk selalu mengingatkan dirinya, seperti itu. Sehingga fataral wahyu muddatan, selanjutnya setelah Rasulullah itu diyakinkan oleh Sayyidah Khadijah bahwa beliau adalah orang yang tidak mungkin mendapatkan hal-hal yang buruk. Ya, mungkin Rasulullah kan belum, ya, dengan gemetarnya seperti itu baru pertama kali melihat malaikat Jibril dan disuruh untuk menirukan ucapan malaikat Jibril, yaitu wahyu Al-Quran, ya. Kemudian Sayyidah Khadijah menghibur, meyakinkan beliau. Kemudian setelah itu wahyu turun, ya. Setelah wahyu tersebut turun, ya, tidak turun beberapa lama. Tujuannya supaya apa? Supaya rasa kerinduan yang ada di hati Rasulullah itu semakin tumbuh dan semakin memuncak, ya, dengan wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah dibuat supaya semakin kangen dengan wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal tersebut membuat Rasulullah sedih. Ya, saking kangennya sama wahyu-wahyu Allah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril itu lama sekali jaraknya, jedahnya. Rasul saking sedihnya itu, sampai sedih beliau. Walabitha taraddad alal ghar, sehingga Rasulullah bolak-balik ke gua lagi, kamakan sebagaimana ketika beliau waktu itu sebelum mendapat wahyu dan sebelum diutus. Sampai turunlah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah engkau dan berilah peringatan kepada manusia. Waktu itu turun ayat ini untuk Rasulullah mengajak orang lain mengenal Allah dan untuk supaya orang-orang beriman kepada beliau, ya. Kemudian setelah itu berangsur-angsur turunlah wahyu demi wahyu. Faqad qama bid-da'wah wal indhar, sungguh Rasulullah telah melaksanakan dakwah dan beliau telah melaksanakan inzar yang diperintah oleh Allah, memberi peringatan kepada manusia. Kum fa'anzir, seperti itu, ya. Dan ini ada fase-fase selanjutnya, ya, kita akan bahas fase-fase dakwahnya Nabi SAW. Semoga pertemuan kali ini memberi manfaat untuk kita, dan yang akan datang semakin membuat kita semangat untuk meneladani serta mengikuti jalan sang Nabi SAW. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.